Polemik harta warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaida masih menyisakan perseteruan memanas antara Teddy Pardiana dengan anak-anak Sule, yakni Rizky Febian dan Putri Delina. Masalah harta warisan yang awalnya ingin diselesaikan secara kekeluargaan dengan melakukan pertemuan keluarga pada 18 Januari lalu masih belum menemukan kata sepakat. Bahkan Rizky Febian dan Putri Delina beberapa waktu lalu memberi waktu 14 hari kepada Teddy untuk segera mengembalikan aset-aset yang bernilai miliaran rupiah milik almarhumah ibunya yang konon merupakan hak Rizky Febian dan adik-adiknya. Namun sayangnya setelah 14 hari berlalu hingga melewati batas waktu yang ditentukan, Teddy tak kunjung muncul dan tak mengembalikan aset-aset yang diminta oleh Rizky dan Putri. Lantas seperti inilah reaksi dari pihak Rizky Febian. Itu bukan syarat, tetapi memang aturan pembagian waris ini kan kita udah dulu nih warisan, ya. Nanti kita dilihat mana kewajiban-kewajiban almarhumah, ya, yang harus kita selesaikan para ahli waris. Nah, itulah salah satu kewajiban almarhumah ini untuk menyelesaikan, karena ada uang rezeki yang pada saat almarhumah ini hidup dikelola oleh almarhumah. Itu baru timbul dan kelihatan mana nih sisa daripada harta warisan. Nah, di situ baru kelihatan apa nih yang perlu dibagi. Nah, gitu. Ada sebagian masih ada sebagian yang kita minta penjelasan. Nah, makanya kita tunggu penjelasan daripada pihak mereka. Ya, artinya kan kalau kita minta penjelasan berarti tidak jelas kan gitu. Oke. Kita lihat aja nanti gitu. Iki juga kan harus discuss juga sama lawyer Iki. Aku nggak tahu berapa hariannya ya. Maksudnya kalau nggak salah di preskon tuh ada disebutkan detailnya berapa lamanya. 14 hari. 14 hari. Ya? Cuman ketika memang nanti melewati itu dari lu akan tegas untuk ke hukum atau gimana sih? Ya kita lihat aja nanti gitu. Iki juga kan harus discuss juga sama lawyer Iki juga mau. Tapi dari pihak lawyer aku kemarin ketika preskon ada penegasan bahwa memang kita kasih estimasi waktu ke mereka untuk kembalikan gitu sih. Kalau saya sendiri kan kemarin lihat di pers Iki itu katanya nitipin sekitar berapa miliar ke ibunya. Itu kan tahun 2015. Yang saya lihat dari tahun 2015 itu perjalanan ada piutang ke almarhum sekitar berapa miliar, karyawan-karyawannya Bunda juga, karyawan Bunda Lina itu. Jadi nanti bisa saya cocokkan kalau uang Iki itu sama ibunya pakai ke sini, dipakai beli tanah yang di Banjaran, ada yang di ini, nanti saya bisa kupas tuntas. Mudah-mudahan semuanya ya berakhir dengan secara kekeluargaan. Sebelumnya, Teddy kabarnya meminta hak bintang sebagai salah satu ahli waris berupa sebuah rumah yang layak ditempati dan sejumlah uang sebesar ratusan juta rupiah. Teddy juga meminta agar anak-anak Sule bisa memenuhi amanah mendiang ibunya semasa hidup, yakni mengumrohkan 6 orang ke Tanah Suci. Semua permintaan Teddy tersebut akan dipenuhi Rizky Febian, asalkan jika Teddy terlebih dulu mengembalikan 12 aset berharga peninggalan almarhumah ibu Rizky dan Putri yang kabarnya masih dikuasai Teddy. Dan mengingat Teddy sudah melewati batas waktu pengembalian aset-aset tersebut, benarkah pihak Rizky Febian akan membawa persoalan ini ke jalur hukum? Lantas seperti apa tanggapan kuasa hukum Teddy terkait hal itu? Kita sudah siap untuk melakukan proses hukum. Nah, namun minggu kemarin ada telepon dari pihak mereka minta pertemuan, jadi kita ada pertemuan besok. Nanti hasil dari besok kita akan menentukan apa yang akan hasil dari pertemuan ini. Sampai sekarang minggu yang lalu pihak dari mereka ada yang menghubungi kita, cuman ini saya juga nggak ngerti ya, bukan lawyernya, bukan juga dari Pak Teddy, tapi menghubungi kita yang intinya ingin mengadakan pertemuan. Jadi besok sore kita akan mengadakan pertemuan dengan pihak mereka. Pun saya kira yang hadir ini saya pun bingung ya, yang hadir katanya bukan dari pihak lawyer ataupun dari Pak Teddy. Nah, saya nggak tahu Pak dia apa ikut atau enggak gitu. Tapi saya sudah minta konfirmasi apakah kepada lawyernya apakah keberatan tidaknya ada salah satu nama yang ingin ketemu dengan kita.
pihak lawyer dari saudara Teddy mengatakan tidak keberatan, jadi kita menerima itu. Oke. Pertemuan apa? Katanya ada dari pihak Teddy minta pertemuan besok. Oh nggak ada. Makanya tadi dari lawyernya Iki bilang gitu bang. Apa ada konfirmasi ke abang atau gimana? Nggak ada, coba saya cek ke staff ya. Saya cek dulu. Ya tapi itu menyangkut somasinya gimana bang? Nggak tahu, staff saya yang beresin, saya udah nggak megang lagi soalnya. Menurut ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol, terus saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris. Dan ternyata Pak Teddy mengatakan, saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok ke dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja. Kalau memang ada bagian silakan ambil, akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin yang sudah dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah saya minta dibalikin dulu karena itu kan bukan haknya mereka. Mereka aja kan meminta yang bukan haknya kita bakal ngasih, tapi balikin dulu aset-aset yang memang sudah ada di dia sebelumnya. Kalau menjual sesuatu atas nama orang lain itu kan nggak bisa ya secara hukum gitu, nantinya jadi pidana atau gimana. Ada pemalsuan. Ini kan bukan atas nama Iki. Sekarang menjual atas nama Iki yang misalkan dititipin kan notaris juga nggak mau tanda tangan. Secara legalitasnya notaris nggak bakalan ini. Masih ada kok yang dibilangin kemarin diminta berapa item, nanti saya klarifikasi juga. Persoalan harta warisan almarhumah Lina Jubaidah yang kini tengah diperebutkan antara Teddy Pardiana dengan Rizky Febian dan Putri Delina telah berjalan 1 tahun lamanya. Sebelumnya pun Teddy sempat terlibat konflik dengan Putri Delina yang dituding telah mengambil harta milik almarhumah ibunya tanpa izin darinya. Tudingan Teddy ini pun sempat membuat Sule meradang yang tidak terima dengan tudingan yang dilontarkan Teddy kepada putrinya itu. Sebagai anak tertua dalam keluarga, Rizky pun tak ingin masalah perebutan harta warisan ini semakin larut yang bisa membuat almarhumah ibunya merasa sedih. Oleh karena itu, Rizky berharap persoalan harta warisan ini pun secepatnya berlalu. Karena maksudnya kasihan ke almarhumah, kasihan ke mama saya gitu, di atas sana nggak tenang gitu. Dan saya juga kaget karena kayak waktu beberapa puluh hari baru mama nggak ada, terus sempat dipertanyakan tentang harta gono gini, itu kasihan ke almarhumah. Terus Putri sempat dibilang bahwa Putri ngambil hak aset dulu yang di safety box, itu kan mengganggu mental Putri ataupun saya. Ya dari awal kan yang dulu aja image-nya udah jelek ya, dibilang pembunuhan berencana. Padahal hasil yang dari pasal 38 pembunuhan berencana itu akhirnya di SP3 dari Polrestabes Bandung dibilang bahwa itu pure sakit karena jejak rekam medis nggak ada yang dibilang, yang sebelumnya dibilang ada namanya luka lebam. Ingin meminta mereka mengklarifikasi tentang tuduhan-tuduhan. Oke, salah satunya tuduhannya apa bang? Kita akan bicara. Nah, tuduhannya pertama adalah, yang pertama kita pernah mendengarkan bahwa seolah-olah Putri ini mengambil tanpa izin. Ya, pada saat pertemuan terakhir, kita hadirkan beberapa saksi, ada orang kepercayaannya almarhumah, ada juga lawyer almarhumah. Nah itu semua terbuka fakta-fakta hukum bahwa saudara Teddy sebelum menyerahkan perhiasan dan surat-surat kepada Putri ini membuat surat penyerahan di depan lawyernya almarhumah. Jadi otomatis Pak Teddy tahu dong. Yang kedua tentang tuduhan masalah katanya Rizky Febian membuat laporan terhadap saudara Teddy tentang kasus pembunuhan. Ya. Nah, kita tegaskan benar kita membuat laporan, tapi kita tidak pernah melaporkan siapapun, termasuk saudara Teddy. Saya kira itu yang diminta diklarifikasi pihak mereka.
jelas tidak benar adanya, karena kemarin begitu kita hadirkan beberapa saksi, semua terungkap fakta-fakta hukum. Nah, termasuk juga tentang masalah warisan. Yang pertamanya Pak Teddy ini kan minta harta yang segala macam, akhirnya begitu kita pertemukan dengan para saksi-saksi dan juga lawyer almarhumah, jadi akhirnya mereka ini, Pak Teddy ini meminta uang 500 juta dan 250 juta untuk janji almarhumah untuk mengumpulkan beberapa orang. Saya sebagai orang tua ya mestinya ya perlu tahu dong tentang hal ini. Cuma saya nggak ikut campur dan saya tidak berhak mengambil satupun walaupun itu dari saya. Putri anak saya, masa ada kaitannya dengan saya nggak dijawab. Memang saya nggak ada kaitannya. Saya hak waris juga saya nggak ikut campur urusan hal itu. Silakan aja. Anak saya juga udah punya lawyer dan lawyer pun kan udah kontek-kontekan sama lawyernya, ya udah silahkan gitu. Intinya saya pengen kelarin ini semua, asalkan kelarin dulu hak yang saya minta. Setelah itu please tolong jangan ganggu kehidupan saya ketika udah punya hak semuanya.